Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dafa Kairi. Saya dari Teknik Fisika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit materi dari mata kuliah Kalkulus Vektor semester 2, pertemuan 1 hingga ke-7, yaitu pertemuan sebelum UTS. Nah, pada eh, pertemuan sebelum UTS, ada banyak materi yang dipelajari, beberapa darinya yaitu vektor dan diferensial. Nah, untuk materi pertama yaitu vektor. Kita mulai dari konsep dasar vektor. Nah, besaran itu dibagi menjadi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu besaran yang hanya dinyatakan oleh nilai. Contohnya arus listrik, massa, panjang, waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Dan yang kedua besaran vektor, yaitu besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contohnya gaya, momentum, torsi, kecepatan, dan percepatan. Sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa slide PPT ini bukan sepenuhnya bukan milik saya, namun milik Universitas Gadjah Mada. Saya hanya meminjam untuk keperluan tugas saja. Oke, baiklah. Nah, untuk penggambaran penulisan notasi vektor sendiri, bisa dilihat di slide bahwa titik P merupakan titik pangkal vektor, titik Q merupakan ujung vektor, tanda panah ini menandakan arah vektornya, sedangkan panjang dari P ke Q itu dinotasikan dengan besaran mutlak. Vektor posisi adalah vektor yang memiliki titik pangkal dan pusat koordinat. Nah, dua buah vektor bisa dibilang sama jika besar dan arahnya sama. Misalkan vektor A besarnya adalah 2 meter dan arah ke kanan, sedangkan vektor B besarnya 2 meter dan arahnya ke kanan juga, tetapi kedua vektor ini terpisah sejauh 10 meter. Kedua vektor ini tetap dikatakan sama karena nilai dan arahnya sama. Dua buah vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama besar sama namun arahnya berbeda. Yang kedua, besarnya tidak sama walaupun arahnya sama, dan yang terakhir semuanya berbeda. Selanjutnya merupakan materi mengenai vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai satu satuan. Nah, pada sistem kartesian 2 dimensi, vektor satuan dilambangkan dengan I dan J, yang masing-masing melambangkan vektor satuan pada sumbu X dan sumbu Y. Suatu vektor F dinyatakan sebagai F sama dengan AI plus BJ, yang artinya AI merupakan nilai vektor di sumbu X dan B nilai B di sumbu Y. Dan memiliki besar vektor tersebut yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan nilai vektor satuannya adalah vektor satuan F sama dengan vektor F dibagi besar vektor F, nilai mutlak vektor F. Selanjutnya adalah operasi vektor. Operasi vektor terdiri dari dua, yaitu penjumlahan dan pengurangan serta perkalian vektor. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, misalkan ada vektor U dan vektor V, di mana U yaitu AI ditambah BJ dan vektor V merupakan PI ditambah QJ. Penjumlahan vektor U dan vektor V dapat dinyatakan sebagai berikut. U ditambah P, U ditambah V sama dengan A ditambah PI ditambah B tambah QJ. Bisa dilihat bahwa penjumlahan vektor ini langsung saja di sumbunya masing-masing. Di sumbu I langsung dijumlahkan dan di sumbu J juga dijumlahkan. Nah, ini merupakan penggambaran dari penjumlahan kedua vektor tersebut. Untuk pengurangan dua vektor U dan V dengan nilai yang sama tadi, bisa dilakukan dengan hal yang sama juga. Dan apabila diperluas menjadi ruang dimensi 3, yaitu vektornya ada I, J, dan K, konsepnya tetap sama, langsung dikurangi di sumbunya masing-masing. Nah, ini ada soal. Soalnya bunyinya beban 200 Newton digantung oleh dua utas kawat seperti pada gambar. Carilah besarnya tegangan dalam setiap-tiap kawat.
Besarnya tegangan dalam tiap-tiap kawat itu dilambangkan dengan U dan V, di mana W adalah berat dari beban yang digantung. W sama dengan 200 Newton. Nah, kita bahas langsung soal jawabannya. Bisa dilihat di sini. Untuk mendapatkan nilai U dan V, kita harus mengetahui komponen masing-masing di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Di mana di sumbu X nilainya sama dengan 0 karena berada di dalam kesetimbangan, serta di sumbu Y nilainya juga sigma nilainya sama dengan 0 karena juga berada dalam keseimbangan. Di sumbu X kita lihat bahwa vektor U itu arahnya ke kiri dan vektor V nilainya ke kanan dengan membentuk sudut 33 derajat dan sudut 50 derajat. Nah, sigma Fx sama dengan 0. U cos 33 derajat dikurang V cos 50 derajat sama dengan 0. U cos 33 derajat ini merupakan besar nilai vektor U di sumbu X, di mana kita menggunakan nilai cos. Begitupun dengan vektor V. Mengapa dikurang? Karena kedua vektor ini arahnya berlawanan. Sehingga tidak masalah juga kita menuliskannya sebagai V cos 50 derajat dikurang U cos 33 derajat. Karena hasilnya akan sama juga. Nah, kita operasikan sehingga didapatkan U dibanding V sama dengan 0,7682. Di sumbu Y juga seperti itu. Sigma Fy sama dengan 0. Namun, vektor U dan vektor V memiliki arah yang sama, yaitu ke atas. Sedangkan lawannya adalah vektor W. Nah, sehingga vektor U ditambah V dikurang W untuk di sumbu Y. Namun, sesuai dengan arah sumbunya masing-masing. U di sumbu Y itu U sin 33 derajat dan V itu V sin 50 derajat. Sehingga didapatkan U sin 33 derajat ditambah V sin 50 derajat dikurang W sama dengan 0. Terus kita pindah ruaskan. U sin 33 derajat ditambah V sin 50 derajat sama dengan W. Nah, kita bisa mensubstitusikan atau mengganti nilai U dengan dengan yang ada variabel V-nya. Bisa dilihat di sini. U dibagi V sama dengan 0,7682 sehingga U sama dengan 0,7682 dikali V. Kita substitusikan nilai U ke persamaan yang ini sehingga didapat 0,7682 V sin 33 derajat ditambah V sin 50 derajat sama dengan W. Lalu kita masukkan nilai sinus dan kosinusnya sehingga didapatlah nilai V-nya itu 168,858 Newton dan nilai U-nya sama dengan 129,7167 Newton. Nah, seperti itu. Untuk sembarang vektor U dan V dan W serta sembarang skalar itu nilai dari vektor yang menyertai vektor sumbunya, yaitu alfa dan beta berlaku sifat penjumlahan seperti misalkan U ditambah V sama dengan V ditambah U, terus U ditambah dalam kurung V tambah W sama dengan dalam kurung U tambah V tambah W, dan sebagainya macamnya. Bisa dilihat di slide. Nah, untuk minggu kedua itu dipelajari mengenai perkalian vektor. Perkalian suatu vektor dengan bilangan skalar menghasilkan vektor V sama dengan nilai skalarnya dikali dengan vektor U. Dengan vektor V merupakan hasil dari perkalian bilangan skalar K dengan vektor U. Bisa dilihat pada gambar di slide. Nah, untuk operasi perkalian pada vektor, itu ada dua jenis, yaitu operasi titik atau dot product, yang kedua operasi silang atau cross product. Nah, operasi titik atau dot product. Misalkan terdapat vektor U dan vektor V, maka dot product dari kedua vektor tersebut adalah U dot V sama dengan mutlak U dikali mutlak V cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Bisa dilihat di sini sudut theta yang ini. Nah, berdasarkan definisi dot product, maka didapatkan I dikali I sama dengan mutlak I dikali mutlak I cos 0, cos 0 1, J dot J sama dengan
1, K.K juga sama dengan 1. Sementara I.J sama dengan J.K sama dengan K.I sama dengan 0. Kenapa 0? Karena cos 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0. Definisi lain dari perkalian titik kedua vektor U, titik vektor U dan vektor V, di mana U sama dengan U1I ditambah U2J dan V sama dengan V1I tambah V2J adalah U dot V sama dengan U1V1 tambah U2V2. Sehingga U dot V sama dengan mutlak U kali mutlak V cos theta, yaitu sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Untuk cross product, operasi silang akan melibatkan vektor pada ruang 3. Vektor ruang 3 itu I, J, dan K. Nah, jika terdapat dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V, dengan nilai U, vektor U sama dengan AI tambah BJ ditambah CK, dan vektor V sama dengan PI tambah QJ tambah RK. Maka definisi cross product kita bisa mencari dengan matriksnya, yaitu vektor U cross vektor V sama dengan ini. B kali R min C kali QI min A kali R min C kali PJ tambah A kali Q min B kali PK. Nah, bagaimana untuk menentukannya? Kita misalkan mencari di vektor I. Vektor I berarti kita tutup yang ini ditutup sehingga menghasilkan J dan K lagi. Kalinya dari kiri ke kanan. Sehingga untuk mencari nilai vektor di sumbu X atau di sumbu I, B dikali R dikurang C dikali Q. Begitu juga untuk yang J. Kita mencari yang J berarti yang J ditutup A dikali R dikurang C dikali P dari kiri ke kanan. Dan untuk mencari nilai K, kita tutup vektor K yang K sehingga menghasilkan A dikali Q dikurang B dikali P sumbu Z atau K. Nah, perkalian silang atau cross vektor ini memenuhi kaidah tangan kanan. Bisa dilihat U kali V itu misalkan nilainya bisa dilihat di slide. Jika kedua vektor membentuk sudut theta, maka besar hasil operasi cross product dapat dinyatakan sebagai mutlak U cross V sama dengan mutlak vektor U dikali mutlak vektor V sin theta. Terdapat hubungan I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 0. Sehingga jika vektor U dan vektor V sejajar, maka akan dipenuhi U cross V sama dengan 0. Ini jika kedua vektor tersebut sejajar. Nah, untuk sifat-sifat perkalian vektor bisa dilihat di slide, di mana U cross V hasilnya sama dengan minus V cross U dan sebagainya yang bisa dilihat di slide. Nah, untuk catatan, sifat operasi dot product vektor U dan vektor V itu sama. U dot V sama dengan V dot U. Sementara kalau di vektor skalar, perkalian cross product, itu hasilnya minus dari kebalikannya. Selanjutnya adalah materi mengenai proyeksi vektor. Misalkan terdapat dua buah vektor, yaitu vektor U, AI tambah BJ ditambah CK, dan vektor V sama dengan PI tambah QJ tambah RK. Besar vektor U dan vektor V berturut-turut adalah besar vektor U sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Dan besar vektor V yaitu akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Sudut vektor U dan vektor V adalah cos theta sama dengan U dot V dibagi mutlak U dikali mutlak V. Nah, ini ada soal. Misalkan 3 titik yaitu A, B, dan C, di mana nilai A adalah 2, min 3,1, yang artinya di sumbu X nilai di titik A itu nilainya 2, di sumbu Y min 3, dan di sumbu Z itu 1. Terus di titik B min 4, min 2,6, dan titik C 1,5, min 3. Carilah vektor dari A ke C, vektor satuan dari B ke A, dan jarak dari B ke C. Nah, ini bisa
ini kita kerjakan dari yang A. Yang A vektor dari A ke C. Ini A ke C berarti vektor AC sama dengan C minus A. Di mana C 1,5, min 3 dikurang A 2, min 3,1. Kita gunakan sifat pengurangan vektor tadi, di mana jika pengurangan hanya dikurangkan pada sumbu terkaitnya saja. Yang di sumbu I dikurang dengan sumbu I, sumbu J dikurang dengan sumbu J, sumbu K dikurang dengan sumbu K. Sehingga menghasilkan I dikurang 2I sama dengan minus I. 5J dikurang minus 3J sama dengan 8J. Dan minus 3K minus K sama dengan minus 4K. Sehingga vektor dari A ke C, vektor AC, yaitu minus I ditambah 8J minus 4K. Soal yang B, vektor satuan dari B ke A. Yang ini, berarti kita mencari nilai UAB. Nilai UAB itu bisa dicari dengan vektor AB dibagi besar vektor AB. Berarti kita harus mencari nilai vektor AB-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat di ini, menggunakan cara yang di nomor A tadi, vektor AB sama dengan B minus A, sehingga kita dapatkan AB minus sama dengan minus 6I ditambah J ditambah 5K. Nah, untuk besar vektor AB, kita bisa menggunakan nilai kuadrat tadi, yaitu besar vektor AB sama dengan akar dari minus 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu akar 62. Sehingga vektor satuan dari AU, vektor satuan dari AB, yaitu vektor AB dibagi besar vektor AB, yaitu minus 6I ditambah J tambah 5K per akar 62. Sebenarnya bisa disederhanakan terlebih dahulu, disederhanakan lagi dengan mencari nilai akar 62. Namun, batas ini saja sudah benar. Selanjutnya untuk soal yang C, jarak dari B ke C. Jarak dari B ke C itu kita bisa berarti panjang vektor BC. Panjang vektor BC berarti kita mencari nilai besar vektor BC. Bisa dilihat vektor BC sama dengan C dikurang B, sehingga hasilnya adalah 5I tambah 7J min 9K. Dan besar atau panjang dari vektor BC sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah minus 9 kuadrat, yaitu akar 155 satuan. Selanjutnya soal yang kedua. Sebuah medan vektor dinyatakan oleh W sama dengan 4x kuadrat YAX minus 7x plus 2z AY ditambah 4xy plus 2z kuadrat AZ. Cari besar medan di P, yaitu 2, min 3,4, serta vektor satuan yang menyatakan arah di medan di P. Nah, ini pertama kita disuruh mencari besar medan di P. Medan dinyatakan dinyatakan sebagai W tadi. Kita untuk mencari nilai medan di P tinggal mensubstitusikan nilainya saja. Nilai P, X-nya sama dengan 2, Y sama dengan minus 3, dan Z sama dengan 4. Kita substitusikan sehingga W sama dengan 4 dikali 2 kuadrat dikali minus 3 AX minus dalam kurung 7 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 AY ditambah 4 dikali 2 dikali minus 3 ditambah 2 dikali 4 kuadrat AZ. Bisa dilihat di sini. Sehingga menghasilkan besar medan di titik P yaitu minus 48 AX dikurang 22 AY ditambah 8 AZ. Vektor satuan yang menyatakan arah medan di P. Nah, vektor satuan kita mencari vektor satuan di P sama dengan besar medan vektor medan di P dibagi besar medan di P. Yang nilai W-nya sudah kita ketahui. Nilai vektor di titik P-nya sudah kita ketahui, yaitu minus 48 AX minus 22 AY ditambah 8 AZ.
Sehingga untuk mencari besarnya tinggal akar ini dikuadrat, ini dikuadrat, ini dikuadrat juga seperti ini. Oh ya, untuk tambahan, ini lambangnya salah, harusnya ada tanda panah di atasnya untuk menyatakan bahwa ini adalah besaran vektor. Nah, seperti ini. Sehingga menghasilkan minus 48AX minus 22AY ditambah 8AZ dibagi akar dari 2852. Di sini saya cari nilainya, sehingga hasil akhirnya adalah 0,905AX dikurang 0,415AY ditambah 0,151AZ. Nah, selanjutnya ini ada perkalian silang dan perkalian titik dua buah vektor. Nah, misalkan ada vektor AB, A dan B. A 2I minus 2J tambah 4K, BI minus 3J tambah 2K. Untuk perkalian titiknya langsung saja di masing-masing sumbu 2I kali I sama dengan 2, minus 2J kali minus 3J sama dengan 6, 8K dikali 2K sama dengan 8. Sehingga kita jumlahkan 2 ditambah 6, 8 ditambah 8 sama dengan 16. Untuk perkalian vektornya, kita menggunakan cara determinan tadi, menghasilkan 8I minus 2K. Untuk perkalian dot, hasil akhirnya merupakan suatu skalar, yaitu angka. Sedangkan untuk perkalian silang atau cross vektor, hasil akhirnya merupakan sebuah vektor. Selanjutnya adalah materi geometri pada bidang. Yang pertama ada penyajian kurva dalam parameter. Misalkan suatu kurva dapat digambarkan dalam bidang X, Y. Jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Ft dan Y sama dengan Bt, di mana kedua ini merupakan sebuah fungsi. Jika T terletak dalam selang yang menjadi ujung-ujung kurva, yaitu T sama dengan A dan T sama dengan B, maka T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Sehingga titik pangkal kurva yaitu di A, kita tinggal mengganti T sama dengan A. Sehingga didapat titik pangkal kurvanya yaitu XA, YA. Dan titik ujung kurvanya XB, YB. Dan bisa digambarkan seperti di slide. Nah, kurva itu terbagi menjadi 4 jenis. Seperti yang bisa dilihat di slide, tidak sederhana dan tidak tertutup. Tidak tertutup artinya titik P dan titik Q ini atau pangkal dan ujung tidak bersatu. Dan dia gambarnya sedikit kompleks. Nah, sedangkan yang tertutup titik awal dan titik ujungnya itu sama. Seperti itu. Nah, ini ada contoh. Bentuklah persamaan kurva dengan mengeliminasi parameter T. Kita berusaha untuk menghilangkan nilai T dari kedua nilai yang diketahui ini. X sama dengan T kuadrat ditambah 2T dan Y sama dengan T minus 3. Nah, kita mencari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan T minus 3. Kita bisa memindah ruaskan nilainya. Y sama dengan T minus 3. Berarti kita mencari nilai T. Sehingga T sama dengan Y ditambah 3. Lalu kemudian kita substitusikan ke nilai X, di mana T sama dengan Y tambah 3. Seperti ini. X sama dengan Y tambah 3 kuadrat ditambah 2 dikali Y tambah 3. Y tambah 3 kuadrat itu Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 ditambah 2Y ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 15. Di mana kurva ini merupakan sebuah kurva parabola. Selanjutnya penyajian kurva dalam parameter. Parameter ini untuk nilai elips. Misalkan suatu kurva dapat digambarkan dalam bidang XY. Jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Seperti tadi.
dan gambarnya juga sama. Terus untuk turunan vektor, misalkan terdapat suatu vektor ft dapat dinyatakan sebagai ft sama dengan at di sumbu x, ati ditambah bt di sumbu y atau btj. Maka f, vektor f akan memiliki limit di C jika at dan bt juga memiliki limit di C. Sehingga berlaku limit t mendekati C dari vektor f sama dengan limit t mendekati C dari A di sumbu X ditambah limit t mendekati C bt di sumbu Y atau J. Turunan ft didefinisikan sebagai f aksen t sama dengan df per dt sama dengan limit h mendekati 0. Dari ft plus h min ft per h, di mana h merupakan selisih dari c dan t. Jika ft dihasilkan dalam bentuk komponen-komponennya, maka turunan ft dapat dituliskan kembali sebagai dft sama dengan ft plus h min ft per h, dan kita menggunakan definisi dari definisi dari turunan menggunakan limit, yaitu limit h mendekati 0 a t plus h min at per h i ditambah limit h mendekati 0 h menuju 0 b t plus h min bt per h j, sehingga didapat turunan vektor f yaitu merupakan turunan dari turunan fungsi di sumbu x dan di sumbu y-nya. Bisa dilihat dari dat per dt dan dbt per dt. Nah, untuk ini rumus pendiferensialan. Misalkan f dan g fungsi bernilai vektor yang dapat didiferensialkan, h suatu fungsi bernilai real yang dapat diferensialkan, dan c skalar. Maka bisa dilihat di sini dft plus gt sama dengan turunan dari fungsi t dan gt, langsung saja diturunkan dan sebagainya macamnya. Jika skalar, maka skalarnya dikeluarkan dan diturunkan vektornya dan sebagainya. Terus selanjutnya ada gerak sepanjang kurva. Misalkan terdapat suatu vektor rt yang dapat dinyatakan sebagai rt sama dengan fti tambah gtj, maka rt bergerak dalam selang waktu h, maka kedudukan yang baru adalah rt plus h sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ini vektornya, ini rth dan juga ini rt. Ini untuk yang selang perbedaannya. Dan ini untuk selang yang rt-nya. Nah, kecepatan saat untuk rt dapat dinyatakan sebagai berikut. P, kecepatan sesaat, itu merupakan turunan dari fungsi posisi. Kecepatan bukan turunan dari fungsi posisi, sehingga dapat digunakan identitas tadi. Sehingga Vt itu merupakan limit h mendekati 0 dari rt plus h min rt per h sama dengan drt per dt. Untuk kecepatan merupakan turunan dari fungsi posisi. Dan seperti tadi, percepatan pun juga merupakan turunan dari fungsi kecepatan. Oke, selanjutnya masuk ke materi di minggu keempat, yaitu gerak sepanjang kurva. Lanjut dari materi yang sebelumnya tadi. Misalkan terdapat suatu vektor rt yang dapat dinyatakan sebagai rt sama dengan fti ditambah gtj, ft di sumbu x dan gt di sumbu y. Maka rt bergerak dalam selang waktu h. Maka kedudukan yang baru adalah rt ditambah h. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Ini rt, terus dia bergerak ke titik yang rth. Sehingga ini kan nilainya berarti rt tambah h dikurang rt. Di mana turunan dari posisinya sama dengan limit h mendekati 0 dari r
T tambah H min R T. Kecepatan saat merupakan turunan dari fungsi posisi dan sebagainya macamnya. Selanjutnya kita masuk ke kelengkungan kurva. Kelengkungan 0 artinya garisnya lurus. Kelengkungan kecil artinya dia hanya membentuk sedikit lengkungan seperti ini. Dan lengkungan besar artinya dia sangat melengkung, seperti gambar ini. Kelengkungan kurva mengukur seberapa tajam suatu kurva melengkung atau berbelok. Misalkan titik P bergerak sepanjang busur kurva S dalam selang waktu A hingga B. Vektor posisi untuk titik P dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan FTI tambah GTJ. Bisa dilihat gambar. Itu RT, dia ada di titik P, T, untuk selang waktu T, yang ada di antara A dan B. Nah, bisa dilihat juga ini merupakan DG di sumbu Y, ini tadi, DF di sumbu X dan DS. Ini DF, ini DG, dan ini DS. Nah, besar DS dapat dinyatakan sebagai DS kuadrat sama dengan DF kuadrat tambah DG kuadrat. DS kuadrat per DU kuadrat sama dengan DF kuadrat per DU kuadrat ditambah DG kuadrat per DU kuadrat, di mana DS dalam fungsi DU sama dengan akar dari DF kuadrat per DU kuadrat per DG per DU kuadrat DU. Maka panjang lintasan titik P dapat dinyatakan sebagai S, yaitu ST, panjang lintasan titik P, sama dengan integral dari A hingga T, dikali akar DF per DU kuadrat ditambah DG per DU kuadrat DU. Di mana DU artinya kita mencari dalam U. A hingga T. Sehingga panjang lintasan titik P yang dari persamaan tadi dapat menghasilkan ini. S sama dengan ST sama dengan integral dari A ke T akar DF per DU kuadrat tambah DG per DU kuadrat DU. Jika turunan posisinya atau DR per DT sama dengan DFT per DTI tambah DGT per DTJ seperti hasil sebelumnya, maka mutlak dari DR per DT, mutlak ini sama dengan kuadrat dari DFT per DT di sumbu I ditambah DGT per DT di sumbu J. Nah, perlu diingat untuk besar itu kita menggunakan dot product. Sehingga yang dikalikan hanya di sumbu I dikali dengan sumbu I dan sumbu J dikali dengan sumbu J. Sehingga dapatlah DF kuadrat DF per DT kuadrat ditambah DG per DT kuadrat. Sehingga nilai S tadi, ini kan ada DF per DU kuadrat per ini, bisa dinyatakan sebagai S sama dengan integral A ke T mutlak DR per DT kali DT. Laju pergerakan titik S adalah DS per DT, di mana DS per DT sama dengan mutlak DR per DT. Kita pindahkan, ini diturunkan DS per DT, integralnya dihilangkan, mutlak DR per DT. Nah, jika vektor R ini tadi bergerak dalam selang waktu dari delta T ke R T plus delta T, yang sebelumnya dinyatakan T plus H tadi, maka vektor kecepatan sepanjang S, yaitu Vt sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta RT per dt, yaitu tidak lain yang bukan adalah dRT per dt. Vektor satuan untuk kecepatan singgung adalah T dalam fungsi T kecil, di mana T besar T kecil sama dengan Vt per mutlak vektor kecepatan saat T, sehingga ini merupakan vektor satuan. Nah,
Vektor satuan ini akan berubah sepanjang S, dan kelengkungan didefinisikan sebagai besar perubahan vektor satuan untuk kecepatan singgung sepanjang S, atau kappa atau kelengkungan sama dengan dt besar per t, yaitu vektor satuan t per ds, atau perubahan singgungannya, lintasannya, dimanakah merupakan besar kelengkungan kurva. Dengan menggunakan aturan rantai, didapatlah bahwa dt per dt dalam t per ds sama dengan dt t per dt per ds per dt. Nah, untuk aturan rantai nanti seperti itu. Sehingga nilai kelengkungannya merupakan T aksen T per mutlak VT. Nah, dt T per dt merupakan T aksen kan. Sedangkan ds per dt itu perubahan lintasan. Bisa dibilang sebagai kecepatan. Nah, ini ada contoh. Itulah nilai kelengkungan suatu garis lurus. Nah, kalau dilogikakan, garis lurus itu lingkungannya pasti 0. Tapi kita buktikan terlebih dahulu. Misalkan R bisa dinyatakan dalam A plus PB, di mana dr per dt sama dengan B diturunkan, dan mutlak dr per dt, mutlak kecepatannya merupakan B, sama dengan ds per dt. Vektor satuan untuk vektor kecepatan singgung adalah yang ini tadi, dan karena dr per dt sama dengan B, maka T ini vektor satuan saat T sama dengan B per mutlak B. Kelengkungan didefinisikan sebagai dt T per dt per ds per dt. Dengan nilai tadi, di mana dt per dt sama dengan 0, ini untuk vektor satuannya perubahannya karena dia konstan dengan kecepatan posisinya B konstan, sehingga kelengkungannya sama dengan 0. Nah, ini ada contoh 2. Yang contoh 2 nanti akan saya bahas di ini. Terus ini ada persamaan kelengkungan. Misalkan ini C, kita sebut dia theta, adalah sudut yang diukur berlawanan terhadap arah putar jarum jam. Untuk suatu lingkaran dengan persamaan vektor posisi RT, maka RT sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ. Ini untuk lingkaran, lintasan yang berbentuk lingkaran. Kecepatan sepanjang lingkaran, yaitu VT, adalah turunan dari fungsi posisi. Kita turunkan turunan cos min sin dan turunan sin yaitu cos. Sehingga didapatlah min A sin TI plus A cos TJ. Sehingga kita untuk nilai mutlaknya dikuadratkan, minus A dikali minus A sin T dikali minus A sin T, yaitu A kuadrat sin kuadrat T, dan ini A kuadrat cos kuadrat T. Kita keluarkan, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 dikali A kuadrat. Akar dari A kuadrat adalah A. Nah, vektor satuan dari kecepatan saat, yaitu T besar, adalah vektor Vt dibagi mutlak atau besar vektor kecepatan T, yaitu minus A sin TI plus A cos TJ. Sehingga vektor satuannya adalah min sin TI plus cos TJ. Nah, perhatikan sketsa di samping. Misalkan C adalah sudut yang diukur berlawanan terhadap arah putaran jarum jam dari I ke T. Vektor T dapat dituliskan dalam bentuk T sama dengan cos psi I tambah sin ini sin theta J. Sehingga turunannya merupakan minus sin theta I plus cos theta J. Besarnya kita kuadratkan, dapat nilai 1 tadi, yang sin kuadrat tambah cos kuadrat. Sehingga dt per d theta
adalah suatu vektor satuan. Selanjutnya didapatkan vektor satuan itu dikali dengan T sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di sini. Itu minus sin cos ditambah sin cos juga. Berarti minus tambah plus sama dengan 0. Sehingga T dan dt per d theta itu saling tegak lurus. Kelengkungannya didefinisikan sebagai ini, seperti di slide, dan dt per d theta sama dengan 1, sehingga kelengkungan sama dengan d theta per ds. Nah, ini yang tadi. Nah, terus selanjutnya ada percepatan normal dan tangensial. Misalkan P yaitu PT adalah titik yang terletak pada sebuah kurva mulus. Didefinisikan sebuah vektor normal satuan di P, yaitu N sebagai N sama dengan dt per ds per mutlak dt per ds. Ini merupakan vektor satuan normal, di mana kelengkungan merupakan dt per ds. Sehingga N atau vektor satuan tadi sama dengan 1 per K dikali dt per ds, atau dt per ds sama dengan K dikali N. Misalkan diketahui nilai T-nya sama dengan cos theta I tambah sin theta J. Dengan menggunakan aturan rantai, maka didapatlah dt per ds sama dengan dt per d theta dikali d theta per ds. Ini kan bisa dicoret, makanya disebut aturan rantai. Sama dengan minus sin theta I tambah cos theta J dikali d theta per ds. dt per d theta, dari sini kita turunkan. Dapat minus sin theta I tambah cos theta J. Substitusi pada persamaan N dan didapatkan N sama dengan 1 per K dikali minus sin theta I tambah cos theta J d theta per ds. Hubungan T dan N dapat diperiksa sebagai berikut. T dikali N sama dengan cos theta I tambah sin theta J dikali 1 per K dikali minus sin theta I tambah cos theta J dikali d theta per ds sama dengan 0, sehingga T dan N saling tegak lurus. Nah, ini merupakan vektor kecepatan sepanjang kurva Vt, di mana V merupakan mutlak V dan vektor satuan P, yaitu ds per dt dikali T besar. Percepatannya merupakan turunan dari fungsi kecepatan, itu turunan dari fungsi ini. Sehingga didapat percepatannya sebagai berikut. d kuadrat s t per dt kuadrat ditambah ds per dt kuadrat dt per ds. Substitusikan nilai dt per ds sama dengan kn, maka didapatkan A sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat t ditambah ds per dt kuadrat kali kelengkungan dikali n, atau vektor satuannya. Kedua komponen dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada soal. Sebentar. Soal. Oh ya. Ini merupakan soal UTS. Saya menggunakan contoh ini. Semoga saja jawabannya benar. Nah, ini ada soal. Misalkan sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2500 dengan satuannya adalah cm. Nah, kita cari dulu nilai jari-jari lingkaran tersebut. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R kuadrat sama dengan 2500 sehingga R sama dengan akar 2500, yaitu sama dengan 50 cm. Nah, kita disuruh mencari kelengkungan di sembarang titik. Nah, kita definisikan terlebih dahulu. Misalkan dalam waktu T tertentu, persamaan posisi lingkaran tersebut adalah RT sama dengan R cos TI ditambah R sin TJ, di mana dr per dt sama dengan V atau kecepatan,
sama dengan minus R sin T plus R cos T. Nah, kita cari nilai mutlak V-nya, dikuadratkan berarti dr per dt kuadrat. Yang sumbu I kali sumbu I, sumbu J kali sumbu J, sehingga didapat besar nilai kecepatannya sama dengan R. Terus kita cari nilai vektor satuannya. Vektor satuannya vektor V dibagi besar vektor V, yaitu R, sama dengan min sin TI plus cos TJ. dt per dt, dt besar per dt, sama dengan min cos TI min sin TJ. Turunan dari vektor satuan, sehingga didapat mutlak dt besar per dt atau perubahan vektor satuan setiap waktu itu sama dengan 1. Maka kelengkungan didefinisikan sebagai perubahan vektor satuan setiap waktu dibagi perubahan posisi setiap waktu, yaitu 1 dt per dt yang tadi 1, dr per dt sama dengan R, sehingga dapat 1 per 50 atau kelengkungannya 0,02 per cm. Nah, oke. Selanjutnya kita beralih ke bab 5. Bab 5 itu membahas mengenai turunan dalam ruang dimensi N. Kita belajar tentang turunan parsial. Misalkan f adalah fungsi dua variabel x dan y, maka untuk mencari turunan terhadap x, variabel y dapat dianggap konstan. Sehingga turunan parsial dari fungsi f, x, y terhadap x dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx untuk x, y sama dengan limit delta x mendekati 0, fx plus delta x, y minus fx, y per delta x. Nah, notasi fx, x, y untuk turunan parsial berarti kita menggunakan dua sumbu di turunannya, itu bisa dinyatakan sebagai do f ini dibacanya do f x, y per do x. Dengan logika yang sama, maka turunan parsial f, x, y terhadap y dapat dinyatakan sebagai limit delta y mendekati 0 f, x, y plus delta y minus f, x, y per delta y. Sehingga dapat dinyatakan juga sebagai fy, x, y sama dengan do f, x, y per do y. Ini secara geometrisnya. Terus ada turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua berarti tinggal diturunkan turunan parsial pertama tadi. Jika di sumbu x-nya do kuadrat f per do x, do f per do x untuk turunan parsial pertama, turunan parsial keduanya tinggal diturunkan sekali lagi, yaitu do kuadrat f per do x kuadrat. Begitu juga untuk yang sumbu y. Fy ini seperti ini. Nah, jika do f per do x diturunkan terhadap y, yang fungsi f tadi diturunkan terhadap y lagi, maka do f per do y dikali do f per do x sama dengan do kuadrat f do y per do x. Nah, seperti ini. Ini ada contoh. Tentukan do f per do x dan do f per do y jika f, x, y sama dengan pangkat x cos y. Nah, kita cari dulu untuk turunan di x-nya. Do f per do x sama dengan x cos y. Sedangkan untuk do f per do y, turunan dari cos kan min sin, sehingga dapat min pangkat x sin y. Ini kan ini 1, sehingga ini di sini kali 1, hasilnya tetap saja sama. Nah, ini ada contoh soal lagi yang sama seperti tadi notabene. Terus ini ada aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan fxt
maka turunan pertama Y terhadap T dapat dinyatakan sebagai dy per dt sama dengan dy per dx dikali ini dx per dt. Untuk suatu fungsi dengan bentuk z sama dengan f, x, y, dan x maupun y merupakan fungsi dari t, maka turunan z terhadap t, turunan ini terhadap t, x, dan y, berarti dapat didefinisikan sebagai dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Ini ada contoh. Jika z sama dengan x pangkat 3y, di mana x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, tentukan nilai dz per dt. Nah, nilai dz per dt. Kita dz per dx-nya kan ini, berarti kita turunkan z terhadap x, berarti 3x kuadrat y untuk dz per dx, dan dx per dt, kita turunkan nilai x terhadap t, yaitu sama dengan 2. Berarti ini dikali 2, ditambah 2z per 2y, berarti x pangkat 3 aja, dikali dy per dt. Dy per dt turunan y terhadap t, berarti sama dengan 2t. Ini. Kita kalikan 2z per 2x sama dengan 3x kuadrat y dikali dx per dt dikali 2 sama dengan 6x kuadrat y. Terus dan seterusnya dapat 2t x pangkat 3 jika digabungin. Dz per dt sama dengan 6x kuadrat y tambah 2tx pangkat 3. Nah, terus baru kita substitusikan sehingga didapatkan 40t pangkat 4. Dimana kita masukkan nilai x-nya, kita masukkan nilai ini juga, nilai y-nya juga. 6 dikali 2t kuadrat dikali y diganti dengan t kuadrat, makanya kita dapat 40t pangkat 4. Nah, selanjutnya ada materi dari minggu ke-6, yaitu mengenai gradien medan skalar. Gradien skalar ini didefinisikan sebagai jika f adalah fungsi dengan dua peubah, maka gradien f di titik P, yaitu x, y, adalah del, ini dibaca del f, di titik P sama dengan do f per do x P, ini vektor ini tadi, fungsi di titik P, I tambah do f per do y, fungsi di titik P, J. Untuk kasus fungsi tiga peubah, maka gradien G di titik P, X, Y, Z bisa dilihat seperti ini. Del G di titik P sama dengan do G per do X di P di sumbu I, do G per do Y P di sumbu J, dan do G per do Z P di sumbu K. Nah, ini ada contoh. Nah, ini ada aturan-aturan gradien. Operator del bersifat linear, sehingga del F plus G sama dengan del F tambah del G. Dan segala macam. Dan seperti ini. Terus ada persamaan bidang singgung. Misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan y, maka gradien fx di x sama dengan x0 dapat dinyatakan sebagai del f x0 sama dengan do f per do x untuk x0 di sumbu i di sumbu x. Berdasarkan definisi turunan, do f per do x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h minus fx per h. Turunan ini setara gradien di titik x0 dan fx0 dengan gradien m sama dengan limit h mendekati 0 fx0 tambah h minus fx0 per h, di mana h sama dengan x dikurang x0. Lebih lanjut, gradien sama dengan fx0 plus h dikurang fx0 dibagi x min x0.
Nah, ini ada contoh soal lagi. Terus ini ada penerapannya untuk pengerjaan soal. Nah, ini ada contoh. Tentukan persamaan bidang singgung untuk permukaan dengan fx, y sama dengan xe pangkat y tambah x kuadrat y di titik 2,0. Untuk del f di titik 2,0 sama dengan i plus 6j. Sehingga z0 sama dengan f 2,0 sama dengan 2. Kita cari z min z0 sama dengan del f dot x min x0 i ditambah y min y0 j. Sehingga dapat z sama dengan x plus 6y. Nah, ini untuk selanjutnya untuk turunan berarah atau gradien medan skalar. Nah, bisa dilihat bahwa gambar ini untuk menyatakan fx atau kemiringan garis singgung yang melewati titik P. Nah, untuk notasi gradien dan turunan berarah. Gradien itu dinyatakan dengan del, yaitu do per do x i tambah do per do y j. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa del itu merupakan turunan dari vektor satuan. Sehingga grad f atau del f sama dengan do f per do x i ditambah do f tambah do y j. Untuk z sama dengan fx, y, maka gradien f yang searah dengan vektor r, vektor satuannya u, dinyatakan sebagai turunan dari f satuan, vektor satuan, sama dengan r per delta r dikali del f, atau sama dengan u del f. Ini ada contoh, tentukan turunan fx, y sama dengan 4x kuadrat min xy plus 3y kuadrat di titik P 2, min 1 yang searah dengan vektor r sama dengan 4i plus 3j. Nah, kita tentukan dulu turunannya dari ini. Jadi turunannya yaitu 8x. Ini dinyatakan terlebih dahulu. Misalkan ini do f per do x, berarti turunan f terhadap x untuk sumbu i yaitu 8x minus y, i. Terus do f per do y untuk turunannya terhadap y, kita turunan terhadap y ini nggak ada, terhadap y ini minus x plus 6y j. Dan di sumbu k itu tidak ada, karena tidak ada yang z. Pada titik P 2, min 1 dapat grad F atau del F dengan 17I minus 8J dengan mensubstitusikan nilai ini. 2 dimasukkan ke sini berarti 16 min 1 dapat 17I dan juga minus 2 ditambah 6. Minus 2 tambah minus 6 sama dengan minus 8J. Vektor satuannya 4i tambah 3j per 5, akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat yaitu 5, sehingga didapat drf sama dengan vektor satuan dikali del f, yaitu sama dengan 44 per 5. Ini ada contoh 2. Terus ini notasi gradien. Notasi gradien atau grad f itu dilambangkan sebagai yang seperti ini. Terus ini ada contoh 3. Oke, sepertinya cukup. Terus untuk yang materi minggu ke-7 itu ada gradien medan skalar. Nah, gradien tadi dilambangkan sebagai del, yaitu turunan do per do x yang untuk i, ini untuk fungsi untuk di sumbu x-nya, di sumbu y-nya, sumbu z, turunan terhadap x, terhadap y, dan terhadap z. Nah, seperti yang dilihat di sini. Ini untuk persamaan bidang singgung, bisa dilihat di slide. Terus turunan berarah, seperti yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya kita masuk ke medan vektor.
Nah, ini medan vektor. Terus, ini ada divergensi dari medan vektor. Misalkan terdapat suatu medan vektor V di mana V sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K. Divergensi atau div dari medan vektor V dapat dinyatakan sebagai div V sama dengan delta del dot V. Ini perkalian dot product, sehingga I yang kali I-nya saja, yaitu do V1I per do X plus do V2 per do Y plus do V3 per do Z. Ini berarti div V itu hasilnya skalar. Terus jika terdapat suatu medan skalar F, maka div grad F, div del F, nah berarti tinggal turunan yang keduanya, yaitu nabla kuadrat dari F, disebut Laplacian dari F. Ini contoh 1, kita disuruh menentukan div F, div V. Div V berarti tinggal dikali V, do V1 per do X, terus do V2 per do Y, dan do V3 per do Z. Ini V1 nilainya X kuadrat, V2 nilainya Y kuadrat, dan V3 nilainya Z kuadrat. Diturunkan, do V1 yaitu 2X, do V2 yaitu 2Y, dan do V3 per do Z sama dengan 2Z. Nah, terus ini ada medan konservatif. Jika medan vektor Fp adalah gradien dari suatu skalar Fp atau Fp sama dengan del F di titik P, maka F di titik P disebut fungsi potensial, dan medan vektor yang bersesuaian adalah konservatif dan terpenuhi kondisi itu persamaan Laplace nabla kuadrat atau del kuadrat F. Ini ada contoh. Terus ini ada curl. Curl ini didefinisikan sebagai del dikali cross vektor V. Nah, seperti itu. Jika terdapat satu medan skalar F, maka curl dari grad F sama dengan del cross del F sama dengan 0. Nah, kurang lebih seperti soal-soal vektor pada sebelumnya. Nah, ini ada makna fisis. Misalkan F adalah medan kecepatan suatu aliran fluida, maka div F atau del F akan mengukur kecenderungan suatu fluida untuk berkumpul atau tersebar terhadap suatu titik acuan tertentu. Jika div F-nya lebih dari 0, maka fluida tersebut akan tersebar, dan jika div F kurang dari 0, maka fluida tersebut akan cenderung berkumpul. Untuk curl F akan mengukur pola aliran suatu fluida, apakah akan berotasi atau tidak. Karena curl itu kan artinya keriting atau berotasi seperti itu. Arah rotasi akan ditentukan oleh nilai curl F mengikuti aturan tangan kanan. Jika curl F lebih dari 0, maka fluida tersebut tidak berotasi. Jika curl F sama dengan 0, maka fluida tersebut tidak berotasi. Dan jika curl F tidak sama dengan 0, maka fluida tersebut akan berotasi. Nah, ini ada contohnya yang sesuai dengan fluida. Saya akan menggunakan kembali soal UTS yang semoga yang saya nggak tahu jawabannya benar atau salah. Namun bisa jadi pelajaran bagi saya dan teman-teman yang menonton. Soalnya disuruh membuktikan jika div dari psi U tidak sama dengan dari div R del psi ditambah S. Nilainya sudah ada. Psi untuk di X, Y, Z itu X pangkat 4 tambah Y kuadrat tambah Z. Untuk R sama dengan 5, U sama dengan I tambah 2J tambah 3K. Dan S sama dengan 2X tambah 4Y min 23. Pertama kita mencari yang untuk di sumbu kirinya, div psi U.
div berarti delta psi U. Nah, psi-nya kita udah ada x pangkat 4 tambah y kuadrat tambah z. Dan U-nya I plus 2J plus 3K. Nah, kita cari del psi-nya. Del psi berarti do I per do X ditambah do J per do Y ditambah do K per do Z dikali X pangkat 4 tambah Y kuadrat tambah Z. Kita turunkan masing-masing di sumbunya. Ini dapat 4X pangkat 3I ditambah 2YJ tambah K. Terus selanjutnya R del C sama dengan 5 dikali del C. 5 dikali del C. Oh, ini untuk yang di kanannya dulu. Sama dengan 20x pangkat 3 tambah 10y J tambah 5K. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari div R delta psi. Berarti delta kali R delta psi. Nah, kita sudah dapat nilai R delta psi-nya. Tapi kita gradienkan lagi. Hasilnya tentu saja nanti skalar. Karena dia perkalian dot. Nah, kita dapat di sini 60x kuadrat ditambah 10. Sehingga jika ditambahkan dengan S ditambah dengan 2x plus 4y minus 23. Hasilnya itu 60x kuadrat ditambah 2x tambah 4y minus 13. Nah, untuk yang U dikali psi-nya terlebih dahulu, kita lihat U dikali psi. I plus 2J plus 3K dikali X pangkat 4 tambah Y kuadrat tambah Z. Nah, ini ada X pangkat 4I tambah 2Y kuadrat J tambah 3ZK. Terus kita cari nilai div atau delta atau gradien dari psi U. Hasilnya ini do per do X I dikali X pangkat 4 berarti 4X pangkat 3 terus 4Y plus 3. Sehingga kita sudah dapat nilai kiri dan kanannya. Kita lihat dulu. Yang kiri 4X pangkat 3 tambah 4Y tambah 3. 4X pangkat 3 tambah 4Y tambah 3. Sedangkan yang kanan itu 60X kuadrat tambah 2X tambah 4Y minus 13. Karena sisi kanan dan kiri tidak sama, maka terbukti bahwa div psi U tidak sama dengan div R del C tambah S. Nah, mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan untuk tugas pembahasan materi pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kelalaian dalam pembuatan video ini yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan pada Allah Sang Maha Pengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.